Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri Mahmudah dan partner saya yang bernama Dini Lestari serta Miko Andrianto. Di sini kami ingin memaparkan materi terkait dinamika bisnis jasa dan pentingnya pemasaran jasa. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, perkembangan industri jasa. Jadi, sektor jasa mengalami pertumbuhan pesat dan kini mendominasi perekonomian dunia, menyumbang sekitar 2/3 PDB global. Di Eropa, kontribusinya mencapai 60% PDB dan di Indonesia hampir 30%. Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari laba, tetapi juga dari kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sektor jasa di Amerika Serikat pada tahun 1985 menyumbang lebih dari 58% pengeluaran konsumsi pribadi dengan pertumbuhan 3,6% per tahun, didorong terutama oleh golongan menengah ke atas yang memiliki penghasilan di atas $50. Peker- Pekerja di sektor jasa di Amerika Serikat meningkat dari 30% pada tahun 1900 menjadi 74% pada 1984. Dan sektor ini menyumbang 58% produk nasional bruto dunia. Di Indonesia, sektor jasa juga mengalami pertumbuhan signifikan antara 1983 hingga 1994, naik 40% dan meningkatkan kontribusinya terhadap PDB dari 32% menjadi 35%, didukung oleh kebijakan deregulasi dan globalisasi ekonomi sejak tahun 1980-an. Next. Selanjutnya yaitu berbagai faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Di sini terdapat 5 faktor untuk mendorong pertumbuhan bisnis jasa. Yang pertama, perubahan demografis, yang artinya ketika terjadi perubahan demografis ini meningkatnya harapan hidup, menambah jumlah pensiunan, sehingga naik permintaan jasa, wisata, dan layanan kesehatan. Urbanisasi juga mendorong kebutuhan infrastrukturnya dan layanan perkotaan. Selanjutnya, perubahan psikografis. Jadi, ketika terjadinya perubahan psikografis, kemajuan teknologi membuat perilaku masyarakat lebih instan, mobile, konsumtif, dan berorientasi teknologi. Ini meningkatkan permintaan fasilitas jasa yang cepat dan mudah diakses. Yang ketiga, perubahan sosial. Nah, banyak wanita bekerja di luar rumah untuk saat ini, sehingga memicu pertumbuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan jasa rumah tangganya. Keluarga berpenghasilan ganda juga cenderung mengalokasikan dananya untuk jasa tambahan, hingga yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan bisnis jasa. Yang keempat, perubahan perekonomian. Jadi, spesialisasi ekonomi menambah ketergantungan pada jasa khusus, misalnya rumah sakit spesialisasi, pendidikan profesi, dan konsultan hukum, serta akuntan. Yang terakhir yaitu perubahan politik dan hukum. Perdagangan global dan penghapusan hambatan ekonomi memunculkan aturan baru serta peluang, sehingga jasa profesional lintas negara juga ikut bertumbuh. Selanjutnya akan dijelaskan partner saya yang bernama Dini Lestari. Di sini ada situasi strategi di sektor jasa. Maraknya sektor jasa memicu kebutuhan analisis dan strategi pengembangan sejak sekitar 20 tahun lalu. Pasar era 1969 berakhir memaksa pelaku bisnis menyesuaikan rencana menghadapi penurunan pasar dan lingkungan yang tidak stabil. Sektor jasa mencapai puncaknya bersama naiknya golongan menengah ke atas di Amerika Serikat. Namun kemudian menghadapi konsolidasi dan persaingan ketat akibat penawaran berlebihan di berbagai bidang seperti penerbangan, perhotelan, finansial, dan retail. Oleh karena itu, strategi bisnis yang dapat sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing sektor jasa. Di sini ada pengertian jasa. Jasa seringkali disebut sebagai fenomena yang rumit, atau kata jasa itu mempunyai banyak arti. Tapi menurut Kotler 1994 mendefinisikan jasa sebagai berikut. Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
produksi jasa bisa berkaitan dengan produksi fisik atau sebaliknya. Sementara perusahaan yang memberikan operasi jasa adalah perusahaan yang memberikan konsumen produk jasa baik yang berwujud atau tidak, seperti transportasi, hiburan, restoran, dan pendidikan. Terus di sini juga ada karakteristik dan klasifikasi jasa. Yang pertama itu ada intangibility atau tidak berwujud. Tidak dapat dilihat, dirasa, atau dicium sebelum dibeli. Nilainya adalah kepuasan dan kenyamanan. Yang kedua itu ada unstorability atau tidak dapat disimpan. Produksinya dan konsumsi terjadi bersamaan. Yang ketiga ada customization atau kostumisasi yang sering disebut desain khusus untuk pelanggan. Yang di sini akan dijelaskan oleh Miko. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi jasa berdasarkan kontak. Yang pertama adalah sistem kontak tinggi atau high contact system. Penjelasan di sini, konsumen harus terlibat dalam suatu sistem untuk menerima jasa, contohnya pendidikan, rumah sakit, dan transportasi. Yang kedua ada sistem kontak rendah atau low contact system. Konsumen tidak perlu terlibat langsung, sebagai contoh jasa reparasi mobil dan perbankan. Next aja. Terus ini ada kunci sukses jasa. Yang pertama ada memperbarui jasa yang ditawarkan. Hal terpenting dalam bisnis jasa adalah beradaptasi atau adaptasi dan memperbarui jasa yang ditawarkan, bahkan membuat rancangan yang sempurna di awal. Ini didasarkan pada teori ekonomi sektor jasa, di mana kurva kebutuhan konsumen terus bergeser. Perusahaan yang selalu sukses adalah yang terus mencari cara untuk memperluas, memutakhirkan, dan mempertahankan layanan untuk memaksimalkan kepuasan pelayanan. Yang kedua ada melokalisasi sistem point of service. Ketersediaan jasa sangat penting karena tidak bisa disimpan. Produsen harus meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan jasa di lokasi yang mudah dijangkau konsumen. Hal ini memudahkan konsumen dan meningkatkan kualitas layanan. Contohnya McDonald dan Marriott sukses karena melokalisasikan sistem ini dengan baik. Yang ketiga ada melakukan kontrak layanan untuk mengikat konsumen. Perusahaan jasa berusaha menarik dan mempertahankan konsumen dengan sistem kontrak atau status keanggotaan. Cara ini bertujuan untuk mengurangi tingkat perpindahan konsumen ke pesaing dan membangun loyalitas. Yang keempat, Anda menggunakan kekuatan informasi. Bisnis jasa sangat sensitif terhadap kemajuan informasi dan teknologi. Data mengenai konsumen, transaksi, dan karyawan, dan informasi yang bisa membedakan jasa Anda dari pesaing. Hal ini meningkatkan kualitas dan pelayanan. Yang kelima ada menetapkan nilai strategis jasa bagi konsumen. Nilai strategis jasa adalah sebuah fungsi dari desain strategi bisnis yang dapat menjawab berbagai permasalahan. Ini termasuk menganalisis beberapa besar pertumbuhan usaha jasa, tingkat persaingan, dan apakah bisnis yang telah menunjukkan perbaikan kualitas. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini menjadi strategi potensial untuk meningkatkan bisnis dan layanan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.